Perkenalkan, nama saya Septina Rizati. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan perkembangan Islam di Andalusia ya. Yang pertama saya jelaskan adalah sejarah masuknya Islam ke Andalusia. Nah, di sini ada dibagi dua gelombang masuknya Islam ke Andalusia. Yang pertama itu ditaklukkan oleh 3 pahlawan terkenal, yaitu Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Kemudian pada gelombang kedua, penaklukan Andalusia ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemudian dilanjutkan oleh pendirian di Daulah Bani Umayyah II di Andalusia, Spanyol. Kemudian saya akan menjelaskan Andalusia di bawah pemerintahan dinasti Umayyah. Di sini ada 6 periode ya. Yang periode pertama ini terjadi pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Di dalam periode pertama ini belum tercapainya stabilitas politik. Kemudian adanya gangguan internal. Gangguan internal ini datang dari golongan penguasa elit yang masih berbeda pendapat, dan akhirnya banyak terjadi peperangan atau perang saudara pada saat itu. Kemudian gangguan eksternal ini terjadi dari sisa-sisa musuh Islam yang masih belum tunduk pada pemerintahan Islam pada saat itu. Kemudian pada periode kedua ini dipimpin oleh Khalifah Abdurrahman I atau disebut dengan Abdurrahman Ad-Dahil. Nah, pada periode ini banyak sekali kemajuan dan kejayaan politik dan peradaban pastinya. Jadi mulai adanya perkembangan politik di sana ya, pendidikan dan sebagainya, segala sektor mulai adanya kemajuan. Kemudian pada periode ketiga dipimpin oleh Khalifah Abdurrahman III, dan pada periode ini nih pemerintahan Islam mencapai puncak kejayaan dan kemajuan melebihi daripada dinasti Abbasiyah pada saat itu. Kemudian periode keempat ini Andalusia ini mulai terpecah menjadi 30 kerajaan kecil. Nah, karena terpecahnya kerajaan Islam atau pemerintahan Islam ini menjadi kerajaan-kerajaan kecil, akhirnya banyak sekali terjadi pertikaian atau perselisihan internal antar mereka. Seperti itu. Kemudian pada periode kelima ini melemahnya kekuatan Islam, pemerintahan Islam pada saat itu, akhirnya mulai muncul dua kekuatan dominan dari dinasti Morabitun dan dinasti Muwahhidun. Namun dinasti ini tidak berselang lama untuk menguasai Andalusia pada saat itu, karena mereka berhasil dikalahkan oleh kekuatan orang Kristen yang berhasil melepas seluruh wilayah Andalusia dari kekuasaan Islam kecuali wilayah Granada. Kemudian pada periode ke-6 ini kekuasaan Islam berada di bawah pemerintahan Bani Ahmar. Namun sayangnya ada adu domba yang terjadi antara pemerintahan Islam dan orang-orang Kristen, dan akhirnya pemerintahan Islam pun mulai runtuh pada periode ini, dan akhirnya kekuasaan Islam di Andalusia pun berakhir. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Muldahani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Septina Nurizati. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan penyebab kemunduran Islam di Andalusia. Yang pertama yaitu konflik dengan Kristen. Para penguasa-penguasa Muslim saat itu tidak melakukan Islamisasi dengan sempurna. Mereka sudah merasa bangga dengan hanya menagih upeti-upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen. Hal inilah yang membuat Kristen di Spanyol jiwa kebangsaannya itu bangkit, dan karena itulah banyak pertentangan dari Kristen Spanyol kepada ke pemerintahan Muslim pada saat itu. Berikutnya yaitu tidak adanya ideologi pemersatu. Jika di daerah-daerah lain mu'alaf diperlakukan sebagai sederajat, namun di Spanyol orang-orang Arab tidak menerima mu'alaf seperti sederajat. Mereka bahkan memberikan istilah ibad dan mualadun kepada mereka, dan itu dianggap sebagai merendahkan. Jadi ada kelompok-kelompok etnis non-Arab yang muncul dan menggerogoti dan merusak persatuan pada saat itu. Lanjut
yaitu kesulitan ekonomi. Karena Islam terlalu fokus kepada dunia pendidikan pada saat itu, Islam lalai di bagian ekonominya. Jadi muncullah kesulitan ekonomi pada masa itu. Yang berikutnya itu tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan juga menyebabkan Bani Umayyah runtuh. Granada yang merupakan tempat kekuasaan Muslim terakhir bahkan akhirnya jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Berikutnya yang terakhir yaitu keterpencilan. Orang-orang Islam Spanyol pada saat itu bagaikan sangat terpencil daripada dunia Islam yang lainnya. Mereka berjuang sendirian dan akhirnya saat Kristen Spanyol bangkit di daerah mereka, tidak ada kekuatan alternatif yang bisa melawan mereka. Saya akan menjelaskan tentang transmisi budaya Islam ke Eropa. Yang pertama yaitu melalui Perang Salib. Perang yang terjadi tahun 1095 sampai 1291 ini setidaknya menjadi penyebab transmisi budaya Islam ke Eropa. Bentuk transmisinya tak lebih dari hanya sekedar gaya hidup saja. Berikutnya yaitu melalui Andalusia. Di Andalusia banyak sekali universitas yang didirikan di sana. Orang-orang Eropa banyak yang berdatangan untuk kepentingan studi dan transfer kultural. Pelajaran yang diberikan di Universitas Granada antara lain ilmu kedokteran, jurisprudensi, kimia, filsafat, dan astronomi. Terdapat pula gedung-gedung perpustakaan, ruang untuk diskusi, dan rumah sakit. Setelah Granada jatuh pada tanggal 2 Januari 1492 ke tangan Ferdinand dan istrinya Isabella, buku-buku yang berbahasa Arab dibakar atas perintahnya, dan sedikit demi sedikit umat Islam kehilangan wilayah kekuasaannya. Berikutnya yaitu melalui negeri Sisilia. Di negeri Sisilia ini sebagian penduduknya berelemen Yunani yang menggunakan bahasa Yunani, lalu Muslim yang menggunakan bahasa Arab, serta sebagian lagi sarjana yang mengerti bahasa Latin. Sejak Raja-Raja Norman dan para pengganti kerajaan Sisilia sebelumnya menguasai daerah tersebut, bahkan juga Italia Selatan, merekalah yang menjadi jembatan masuknya berbagai budaya Muslim ke semenanjung Italia dan Eropa Tengah. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami materi dari presenter? Ya, setelah ini kita akan diskusi di grup yang telah kita sepakati. Dan jika ada pertanyaan, sanggahan maupun tambahan terhadap materi yang telah dipresentasikan, akan kita bahas di forum tersebut. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.